dokumen dan lain-lain ya. Yang pertama kita bahas tentang permintaan penjelasan atau keterangan ya. Nah ini kita bisa minta data ya kepada pihak ketiga apabila diperlukan ya. Jadi di sini pemeriksa pajak melalui KPP, Kepala UP2, bisa KPP atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dapat meminta keterangan dan atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga. Jadi di sini semua data yang bisa diminta tuh unlimited ya, maksudnya terserah pemeriksa mau minta data apapun. Cuma nanti tergantung pihak ketiganya mau memberikan atau tidak ya. Tapi sesuai pasal 35 Undang-Undang KUP ini mereka wajib memberikan ya, memberikan datanya. Nah, sebenarnya di sistem informasi DJP itu juga sudah ada sih data-data pihak ketiga yang rutin diberikan oleh instansi, lembaga, ataupun asosiasi lainnya ya. Nah, itu kan sudah ada kewajibannya dari instansi lembaga pemerintah tertentu untuk memberikan data-data secara rutin kepada DJP. Nah, ini biasanya nanti diolah oleh DJP, kemudian nanti diberikan kepada para AR. Nah, ini data ini diolah oleh AR, bisa jadi sebagai data konkret ya, tadi pemeriksaan data konkret. Tapi kalaupun ternyata di SIDJP-nya belum ada data-data yang diperlukan oleh pemeriksa, nah maka pemeriksa ini bisa minta data lagi kepada pihak ketiga. Nanti kalau contoh-contoh format suratnya segala macam nih diatur di PMK ya. Nah, di sini PMK 87 tahun 2013 bagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 235 tahun 2016. Nah, di sini suratnya menggunakan format sesuai di lampiran 1 PMK 87 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 235 ya. Nah, di sini pihak ketiga wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti. Nah, apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, DJP ini dapat menyampaikan surat peringatan. Nah, pihak ketiga yang diberi surat peringatan tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat peringatan. Apabila permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak ketiga tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 41A Undang-Undang KUP. Nah, di sini biasanya sih pihak ketiga ini akan memberikan ini ya, memberikan data-datanya ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita harus mengakses apakah kebutuhan datanya sangat krusial bagi pelaksanaan pemeriksaan. Kalau perlu kita datangin ke kantor pihak ketiga tersebut biar data-datanya lebih bisa didapatkan secara lancar. Bisa juga jangan-jangan suratnya nggak nyampe gitu ya. Jadi makanya kita harus proaktif kalau misalnya ternyata sampai lama gitu nggak diberikan. Kalau datanya penting sekali ya, kalau perlu kita datangin ke kantor pihak ketiga tersebut. Nah, permintaan keterangan secara tertulis kepada pihak ketiga ini sesuai pasal 35 KUP. Nah, ini dilakukan di awal-awal pelaksanaan pemeriksaan ya. Jadi begitu mulai pemeriksaan,
pemeriksa pajak nih segera mengidentifikasi ya, kira-kira data-data apa saja nih yang dibutuhkan. Makanya persiapan pemeriksaan itu sangat penting karena di persiapan pemeriksa bisa tahu ya, dia kan udah mengumpulkan data dan informasi yang tersedia di DJP ataupun juga minta data ke WP. Nah, kalau misalnya ternyata ada data-data tertentu yang perlu dimintakan dari pihak ketiga yang lain, nah ini harus segera dibuat di awal karena takutnya prosesnya agak lama. Nah, dua kelompok pihak ketiga ini, pihak ketiga berupa bank dan pihak ketiga lainnya ya. Bisa jadi kalau bank ini kan buat dapat rekening koran yang wajib pajak. Kemudian pihak ketiga lainnya, supplier, pelanggan, akuntan publik, notaris, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya kita perlu akta tanah atau salinannya, ataupun data-data pembelian atau penjualan, nah, kita bisa minta ke pihak ketiga. Nah, bisa juga melalui akasia ya. Jadi di sini dilakukan apabila WP tidak memberikan surat kuasa bank atau berdasarkan pertimbangan pemeriksa pajak. Nah, seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau audit plan sama audit program itu tidak wajib, maksudnya gini, wajib diikuti, tapi ketika ditemukan kondisi yang berbeda di lapangan, itu juga tidak terlalu rigid ya, yang harus benar-benar dilakukan atau tidak. Itu hanya menjadi guidance, tapi apabila ada kondisi lain yang ditemukan di lapangan, nah ini supervisor menyusun usulan perubahan rencana pemeriksaan ya. Jadi rencana pemeriksaan harus diubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, usulan perubahan rencana pemeriksaan ini isinya uraian rencana pemeriksaan yang diubah ya. Kenapa diubah ya? Rencana pemeriksaan sebelumnya, kemudian rencana pemeriksaan yang dimutakhirkan dan alasan perubahannya. Nah, kepala KPP ataupun kepala Kanwil ataupun direktur pemeriksaan dan penagihan ini harus memberikan persetujuan atas usulan perubahan rencana pemeriksaan paling lambat 3 hari kerja setelah usulan perubahan rencana pemeriksaan diterima. Nah, sebagai konsekuensinya perubahan rencana pemeriksaan ini berdampak pada perubahan program pemeriksaan. Tentu saja ya, karena kan program pemeriksaan itu kan mengikuti rencana pemeriksaannya ya, karena program pemeriksaan itu kan isinya teknis ya, detail dari rencana pemeriksaan. Jadi metode teknik yang digunakan serta prosedur pemeriksaan yang akan dijalankan. Nah, ini semua formatnya segala macamnya ini ada di SE 126 PJ 2010. Nah, tindak lanjut pemeriksaan setelah pengujian di tempat wajib pajak. Jadi ditentukan nih dalam jangka waktu 1 bulan sejak pertemuan dengan WP. Ya. Jadi kita kumpulin data nih pengujian di tempat wajib pajak, kita adakan wawancara, inspeksi, segala macam ya. Dituangkan di dalam KKP dan didukung dengan berita acara pemenuhan dokumen ya. Jadi apakah wajib pajak kooperatif gitu ya, dalam hal wajib pajak bersikap kooperatif. Di sini melanjutkan pengujian dengan menggunakan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan audit plan dan audit program ya. Kalau ditemukan kondisi yang berbeda antara audit plan dengan pelaksanaan pengujian di tempat wajib pajak, dapat dilakukan perubahan audit plan. Misalnya ketika wajib pajak nih di SPT-nya itu
dibilangnya dia tidak menyebutkan, tidak mengisi lampiran 3A, 3B, which is di situ tidak ada keterangan mengenai transaksi dengan hubungan dengan afiliasi ya, dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tapi ternyata setelah kalian ke lapangan, terus ngelihat buku-buku wajib pajak, gitu, catatan invoice-nya, di situ diketahui bahwa ada nih transaksi dengan afiliasi gitu, ya. Nah, di sini berarti kalau kalian lihat lagi nih, oh ternyata transaksinya besar juga ya gitu. Nah, kalau misalnya transaksinya material, kalian bisa nih, oh karena di rencana pemeriksaan sebelumnya itu belum ada pemeriksaan atas hubungan istimewa tersebut, atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tersebut, maka kalian bisa mengusulkan untuk melakukan perubahan audit plan. Jadi dengan memasukkan pemeriksaan transfer pricing. Jadi atas transaksi dengan hubungan istimewa tersebut perlu dilakukan pemeriksaan khusus ya. Jadi pemeriksaan dengan transfer pricing gitu. Jadi kalian ubah audit plan-nya, bisa juga nanti menambah jangka waktu pemeriksaan ya, kalau dirasakan ternyata perlu pendalaman yang lebih lama gitu dibandingkan dengan jangka waktu pemeriksaan yang umum. Nah, di sini kita harus juga menyampaikan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan ya. Jadi di sini wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Nah, di sini bisa juga diusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat indikasi tindak pidana ya. Misalnya ada pemalsuan faktur atau dan lain-lain yang terkait dengan pidana. Nah, kemudian setelah semua data-data tersebut diperoleh, ini harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, pemeriksaan buku catatan dokumen dilakukan sesuai dengan audit plan dengan menggunakan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang tercantum dalam audit program. Nah, ini dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana bidang perpajakan, dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi semuanya harus didokumentasikan di KKP ya. Semakin detail, semakin bagus. Karena perlu diingat bahwa pemeriksaan ini kan, apalagi nanti kalian periksanya tuh nggak cuma 1 WP ya. Dalam bersamaan kalian bisa jadi meriksa 2-3 WP bersamaan. Nah, berarti kalian harus sedetail mungkin dituangkan dalam KKP dan di kemudian hari ketika WP-nya keberatan, kalian sudah ada tuh catatannya di KKP untuk membantu mengingatkan kalian tentang apa yang kalian lakukan di dalam pemeriksaan tersebut. Nah, di sini pengujian di tempat WP, apa saja yang dilakukan? Kalian lakukan jadi berita acara pemberian keterangan ya, ini merupakan dasar bagi pemeriksa untuk dapat melakukan pengujian di tempat WP. Jadi nanti ketika kalian mewawancarai WP itu kalian tuangkan dalam berita acara pemberian keterangan ya. Kemudian pemeriksa pajak melakukan pengujian di tempat WP. Nah, di sini bisa jadi hari yang sama ataupun hari yang berbeda setelah melakukan pertemuan dengan WP di kantor DJP. Nah, pengujian di tempat WP dapat dilakukan secara mendadak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak pertemuan dengan WP.
serta dapat lebih dari satu kali dalam hal diperlukan data atau informasi tambahan. Ya, jadi kalian dalam waktu 1 bulan ini dapat ke tempatnya WP, melakukan inspeksi, melihat tempat usahanya WP, mengumpulkan data-data dan bukti-bukti. Dan juga bisa lebih dari 1 kali. Nah, di dalam melakukan pengujian di tempat wajib pajak, ini dalam hal diperlukan, pemeriksa pajak dapat dibantu oleh pegawai DJP lainnya ya. Tadi misalnya kalian pengen ngajak penilai untuk mengakses nilai asetnya WP, bisa jadi, bisa juga. Nah, ini ditunjuk melalui surat tugas dari Kepala UP2. Bisa juga dibantu oleh tenaga ahli. Ya, tenaga ahli berarti dari pihak luar DJP ya, ditunjuk melalui surat tugas tenaga ahli, misalnya dalam hal interpreter ataupun dalam hal proses bisnis wajib pajak. Nah, di sini kalian juga bisa dibantu oleh tenaga ahli. Pendampingan pengujian oleh petugas lainnya yang ditunjuk melalui surat tugas dari Kepala UP2. Nah, di sini memastikan, nah bisa juga petugas lainnya misalnya kalian perlu bantu didampingi polisi misalnya kalian takut WP-nya nggak kooperatif, nah bisa juga. Ya. Kemudian tapi kalian, nah yang kalian lakukan ketika melaksanakan pengujian di tempat wajib pajak, ini kalian harus memastikan tata cara pemeriksaan dijalankan ya. Jadi sesuai prosedur pemeriksaan yang di PMK, itu kalian jalankan satu persatu. Jadi tidak ada langkah-langkah yang terlewat. Kemudian memastikan WP menjalankan hak-haknya. Pastikan kalian memberitahukan kewajiban dan hak-hak WP dalam pemeriksaan. Misalnya hak WP untuk mendapatkan pembahasan quality assurance. Hak WP untuk memberikan kuesioner pemeriksaan. Nah, itu kalian harus menginformasikan kepada wajib pajak. Nah, memastikan pemeriksaan terselenggara sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Berarti kalian harus menggunakan sumber daya yang ada dengan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Jadi kalian sesuaikan dengan anggaran yang ada, kemudian sesuai dengan kode etik ya, kode etik PNS, dan juga kode etik pemeriksa. Nah, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala UP2. Nah, pelaksanaan pengujian di tempat WP dalam rangka pemeriksaan lapangan, misalnya kalian harus meminjam ya pada saat itu juga. Nah, itu bisa juga ya, misalnya selain data-data yang kalian ajukan peminjaman melalui surat tertulis, kalian juga menyiapkan nih formulir untuk peminjaman dokumen on the spot ya. Jadi pada saat itu juga kalian ketika menemukan dokumen yang penting yang kalian rasa akan berperan dalam pemeriksaan kalian, ya udah bisa langsung dipinjam on the spot. Jadi tapi tetap diisi ya, tetap diisi bukti peminjamannya ke wajib pajak. Nah, contohnya kalian ke kantornya wajib pajak terus menemukan data lawan transaksi, data pelanggan, data pemasok dan lain-lain, beserta dokumen pendukungnya berhubungan dengan penjualan barang dan HPP atau harga pokok produksi. Nah, di sini kalian bisa langsung minta. Kemudian bisa juga buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usahanya, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Nah, rekening koran wajib pajak juga bisa. Data lainnya termasuk surat kuasa dari wajib pajak kepada pemeriksa pajak untuk meminta keterangan atau bukti dari bank.
tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan. Data lainnya termasuk surat kuasa yang memberikan akses kepada pemeriksa pajak untuk melihat dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Nah, di sini misalnya kalau yang diperiksa adalah pejabat publik ya. Data lainnya termasuk berita acara penolakan memberikan surat kuasa, peminjaman dokumen, atau membuka rahasia bank ya. Terkait transitory account ini bisa juga terkait tadi rekening koran wajib pajak. Jadi kalau misalnya kita sudah ada surat kuasa dari wajib pajak, kita bisa langsung menghubungi ke menghubungi ke banknya ya. Jadi kita tidak perlu lagi bikin surat, tapi cukup menunjukkan surat kuasa dari wajib pajak. Nah, saat melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, pemeriksa harus meminta keterangan tertulis maupun lisannya. Jadi contoh keterangan tertulis, misalnya kita minta laporan audit dari akuntan publik, tapi menurut WP ini tidak diaudit. Nah, ini kalian harus ada buktinya nih, ya. Jadi kalian minta WP menandatangani surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian keterangan nih bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya. Surat pernyataan tentang kepemilikan harta dan surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup ya, ini untuk OP. Nah, surat keterangan lisan, kalian bikin BAPK ya. Di sini apabila kalian melakukan wawancara tentang proses pembukuan wajib pajak. Kemudian wawancara tentang proses produksi wajib pajak, wawancara dengan manajemen terkait transaksi-transaksi yang bersifat khusus, klarifikasi terhadap data yang ditemukan pemeriksa pajak dengan data pada SPT. Nah, di sini semua hal yang kalian perlu tanyakan kepada wajib pajak, kalian bikin berita acaranya saja, ya. Apalagi kira-kira keterangan wajib pajak tersebut akan menjadi bukti ya untuk melakukan koreksi kalian ya. Berdasarkan wawancara dengan petugas gudang misalnya, ditemukan bahwa nah itu sebagai dasar kalian untuk melakukan koreksi. Jadi dengan melakukan berita acara pemberian keterangan berdasarkan wawancara tertulis. Nah, saat melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, pemeriksa harus melakukan inspeksi ya. Inspeksi untuk menguji eksistensi dan pengecekan fisik. Ya. Jadi kalian ceklah proses produksinya, kalian datang ke pabriknya, gimana proses produksinya, kalian wawancara operator mesinnya, gimana sih proses produksinya, dan alur kegiatan yang dilakukan oleh WP. Jadi jangan sekedar wawancara petugas pegawai accounting-nya, tapi datang ke gudangnya kalian wawancara. Apa ada mesinnya, apakah sesuai dengan yang ada di daftar harta. Nah, kalian cek semuanya ya. Kemudian kalian cek juga kapasitas produksinya, produk yang dihasilkan, jumlah karyawannya, modal sendiri atau pinjaman yang dibutuhkan WP dalam menjalankan kegiatannya. Nah, kalian bisa tanya tuh ke petugas-petugas yang ada di lokasi usaha WP. Nah, harta berupa uang, persediaan, peralatan, aktiva tetap, dan atau harta WP lainnya. Dan kalian nggak usah khawatir ya, karena
kalian pasti nanti jadi pemeriksa pajak juga nggak langsung ujuk-ujuk dilepas sendirian. Pasti nanti kalian akan didampingi oleh ketua tim dan supervisornya dalam melakukan pengujian ya di tempat WP. Apalagi kalian baru pasti tidak akan dilepas sendirian. Kalau kalian bingung, aduh kayaknya overwhelm banget ya ngerjain pemeriksaan ya, harus apa aja yang harus dilakukan. Yang penting kalian tahu alur pemeriksaannya, prosedur pemeriksaannya, formalitas pemeriksaan yang harus kalian lakukan itu harus dipenuhi semua, karena akan nanti bisa jadi digugat oleh wajib pajak. Nah, untuk pengujian tempat WP harus ngapain, itu kalian tinggal ikuti saja audit program ya. Audit program itu sudah jelas di situ, udah detail. Nah, kalau kalian tidak mengerti, kalian kan tidak bekerja sendiri. Ada ketua tim, ada supervisor, tempat kalian bertanya, tempat kalian berdiskusi ya. Nah, yang menarik juga kan kalau pemeriksaan ini, setiap kali pemeriksaan ini merupakan hal yang baru ya. Karena walaupun misalnya sesama perusahaan sawit gitu, tentu saja kan pasti ada bedanya lah antara misalnya ada size-nya juga beda, kebunnya juga letaknya juga beda dan juga akan berpengaruh terhadap kualitas sawitnya. Nah, jadi menurut saya sih pemeriksaan itu sangat menarik ya karena kita bisa setiap saat dapat case-case yang baru gitu. Jadi nggak monoton kerjanya ya. Kalian dapat pemeriksaannya, WP-nya beda-beda ya. Kan tentu saja kita nggak mungkin berburu di kebun binatang tuh kalau istilahnya WP ya, berburu di kebun binatang. Binatang itu saja yang diperiksa gitu, enggak. Kita harus memperluas audit coverage ratio kita ya. Jadi pemeriksaannya kita perluas, kita semakin banyak WP yang diperiksa itu semakin bagus. Karena kan memang kita harus mengecek pemenuhan kepatuhan wajib pajak, apalagi dalam sistem self assessment sistem yang dianut oleh negara kita. Makanya kita harus semakin banyak WP yang diperiksa, berarti kan kita semakin tahu nih WP sebenarnya rata-rata sudah benar belum sih dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, pemeriksaan itu adalah fungsinya untuk itu, untuk mengecek kepatuhan ya, kepatuhan wajib pajak. Dan diharapkan nanti setelah pemeriksaannya selesai, itu wajib pajak jadi patuh, jadi tahu, oh salahnya selama ini apa gitu. Jadi kan sudah kalian periksa, kalian informasikan ke wajib pajak koreksi-koreksinya berdasarkan apa. Harapannya ke depannya wajib pajak tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Gitu. Jadi ke depannya setelah diperiksa harusnya wajib pajak itu lebih patuh, jadinya tidak lagi diperiksa dan kita bisa mengalihkan SDM pemeriksaan yang terbatas ini ke WP-WP lainnya yang lebih potensial dan belum pernah diperiksa. Nah, pemeriksa pajak harus optimal dalam melaksanakan pemeriksaan di tempat wajib pajak untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Pemeriksa pajak harus membuat berita acara pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak ya. Nah, pada saat dilaksanakan pemeriksaan di tempat wajib pajak ya, apabila WP kooperatif, pemeriksa pajak melanjutkan pengujian sesuai ruang lingkup pemeriksaan dan audit plan. Ya, itu kalau rata-rata sih WP kooperatif ya. Jarang lah, lebih banyak WP yang kooperatif dibandingkan yang tidak kooperatif. Nah, namun apabila WP tidak kooperatif, ya, ini bisa disegel ya. Kalian segel, nggak mau WP-nya nggak mau minjemin dokumen, kalian segel ruangannya. Nah, apabila setelah dilakukan penyegelan WP jadi kooperatif, nah berarti pemeriksa pajak tinggal melanjutkan aja nih pengujian sesuai dengan ruang lingkup dan audit plan. Namun apabila setelah dilakukan penyegelan WP masih tetap juga tidak kooperatif, nah berdasarkan professional judgment pemeriksa pajak dan kalau P2 ini harus memutuskan apakah menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sini professional judgment pemeriksa pajak ya.
nanti biasanya supervisor nih yang memutuskan, karena kan dia yang paling senior dan paling banyak ininya jam terbangnya. Nah, di sini perolehan data dalam bentuk elektronik. Nah, apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan secara elektronik, apalagi zaman sekarang ya, kayaknya udah jarang banget WP yang melakukan pembukuan tanpa elektronik gitu ya. Pasti pembukuannya secara elektronik. Yang benar-benar manual tuh paling hanya yang di pelosok ataupun OP, WP UMKM yang sederhana ya. Nah, di sini apabila kalau PT-nya juga besar ya, pemeriksa pajak harus meminjam data yang diperlukan dalam bentuk elektronik dan menyimpannya menggunakan media penyimpanan elektronik yang tidak dapat diubah. Melakukan imaging file yang diunduh, hashing file image ya. Ini prosedur untuk memperoleh data elektronik ya. Jadi harus ditandai data elektroniknya. Jadi supaya kita harus yakin bahwa WP tidak melakukan perubahan ataupun updating kepada data yang kita pinjam. Pada data yang kita ambil itu ya. Jadi berita acara perolehan data elektronik. Nah, di sini pemeriksa pajak dapat meminta bantuan tenaga e-auditor dalam hal terdapat kendala perolehan data secara elektronik. Daripada salah ya kalau misalnya kita belum tahu, benar-benar belum tahu tentang gimana sih memperoleh data elektronik gitu, masih perdana, masih belum bisa minta bantuan e-auditor ya. E-auditor itu ada di kantor pusat, di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, ataupun juga minta bantuan Kanwil dulu. Kalau misalnya kalian di KPP minta bantuan Kanwil, kalau Kanwil bisa handle, bagus, tapi kalau misalnya tidak bisa minta bantuan juga di kantor pusat. Nah, KPP di Kanwil Wajib Pajak Besar, Kanwil Jakarta khusus ya untuk PMA dan KPP Madya, ini harus melaksanakan e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Karena kan memang perusahaan-perusahaan yang mereka periksa itu pasti besar ya, maksudnya size-nya pasti besar dan transaksinya pasti ribuan. Jadi sangat tidak mungkin untuk memeriksa secara manual. Dan kalian kalaupun meminjam bukunya, jangan-jangan satu gudang penuh nih kalian pinjam. Nah, daripada seperti itu tidak efisien, nah kalian bisa melakukan e-audit. Nah, dalam hal pemeriksa pajak harus melakukan peminjaman secara manual, pemeriksa pajak menuangkannya dalam berita acara pelaksanaan peminjaman buku catatan dan dokumen non-elektronik. Jadi sudah ada wadahnya semua ya kalau elektronik pakai berita acara perolahan data elektronik, kalau tidak ada yang peminjaman dokumen non-elektronik. Semua format-formatnya ada di SE. Nah, prosedur perolehan data secara elektronik. Nah, di sini kita pertama wawancara dulu ya, wawancara dengan pihak yang memahami sistem informasi WP. Dituangkan dalam formulir kuesioner gambaran umum sistem informasi WP. Jadi kita tahu sistem informasinya seperti apa. Kemudian meminta izin akses dan atau unduh data elektronik yang dikelola WP. Di sini WP menandatangani surat pernyataan memberikan izin kepada pemeriksa pajak ya untuk mengunduh data elektronik. Nah, kemudian setelah mendapatkan surat izin, pemeriksa pajak mengunduh data elektronik dari perangkat yang diduga sebagai penyimpan dokumen. Ya, ada prosedur imaging file dan hashing file image terdapat dalam lampiran SE ya. Jadi semuanya ada di SE pemeriksaan. Kemudian membuat berita acara perolehan data catatan dan atau dokumen yang dikelola secara elektronik. Dan mendokumentasikan seluruh proses perolehan data elektronik di dalam KKP ya. Jangan lupa setiap langkah dalam pemeriksaan itu harus dituangkan di dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, penyegelan.
Ya, penyegelan juga dilakukan terhadap data yang dikelola secara elektronik untuk mengamankan data tersebut agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan baik secara fisik maupun melalui jaringan. Nah, penyegelan dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota tim pemeriksa pajak, yang dapat merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pegawai wajib pajak, ataupun pihak ketiga lainnya. Misalnya kita nggak tahu, kita bisa minta bantuan inilah ya, pihak ketiga yang mengerti tentang apa data-data elektronik tadi. Misalnya e-auditor, kita minta bantuannya untuk menyegel data elektronik wajib pajak. Nah, setelah jangka waktu pemeriksaan di tempat wajib pajak selama 1 bulan selesai, nah apabila WP kooperatif, ini dilanjutkan ya pengujian menggunakan metode dan teknik pemeriksaan sesuai audit plan dan audit program. Nah, dalam hal pemeriksa pajak menemukan kondisi yang berbeda antara audit plan dengan pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak, pemeriksa pajak dapat melakukan perubahan audit plan. Pemeriksa pajak paling lambat 1 bulan sejak pemeriksaan di tempat wajib pajak selesai, harus menyampaikan kepada WP bahwa WP memiliki hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan atau mengusulkan bukti permulaannya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan apabila pemeriksa pajak memutuskan untuk menyampaikan kepada WP bahwa WP memiliki hak untuk mengungkapkan dan laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT ya. Jadi di sini apabila WP terbukti tidak lapor omset maupun biaya yang sebenarnya, atau terdapat temuan material, WP memiliki hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah dilaporkan. Nah, ini harus didukung dengan berita acara permintaan keterangan kepada wajib pajak ya. Nah, ini setelah diperiksa di lapangan ya, kalian ada indikasi ketidakpatuhan WP, nah berarti WP diberikan kesempatan nih, mau pilih mengungkapkan ketidakbenaran atau nanti bisa jadi pemeriksaannya ditingkatkan ke bukti permulaan. Nah, dalam hal WP bermaksud memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, maka WP, wakil atau kuasa WP membuat surat pernyataan ya. Dalam hal WP tidak bermaksud memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, maka pemeriksa pajak dapat mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, kalau di sini kan ada indikasi tindak pidana, berarti bisa diteruskan menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Nah, dalam hal WP tidak memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dan tidak dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa pajak menyelesaikan pemeriksaan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP dan atau STP. Jadi, tadi setelah semua langkah-langkah didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan, baru disusun LHP ya. Nah, apabila WP tidak kooperatif, nah pemeriksa pajak ini harus menentukan apakah akan menghitung besarnya penghasilan kena pajak secara jabatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ataupun mengusulkan bukti permulaan. Ini harus
ditentukan ya sesuai dengan kondisi WP di lapangan. Kalau ternyata ada indikasi pidana, ya kita usulkan pemeriksaan bukti permulaan. Tapi kalau misalkan tidak, tapi memang WP-nya hanya tidak kooperatif, nah berarti kita harus menghitung secara jabatan. Nah, kita lanjutkan mengenai pengungkapan ketidakbenaran SPT. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal diputuskan untuk diberitahukan hak WP untuk mengungkapkan ketidakbenaran nih. Nah, dalam hal wajib pajak terbukti tidak melaporkan peredaran usaha maupun biaya-biaya yang sebenarnya atau terdapat temuan-temuan yang bersifat material dalam SPT yang sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat menyampaikan kepada WP bahwa WP memiliki hak untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Sesuai pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Temuan tersebut harus didukung dengan berita acara permintaan keterangan kepada wajib pajak. Jika wajib pajak bermaksud untuk memanfaatkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP, WP, wakil atau kuasa membuat surat pernyataan akan memanfaatkan pasal 8 ayat 4 UU KUP. Nah, apabila WP tidak memanfaatkan, maka pemeriksa pajak dapat mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian apabila wajib pajak tidak memanfaatkan pengungkapan ketidakbenaran SPT dan tidak dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan, maka pemeriksa pajak menyelesaikan pemeriksaan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP dan atau STP. Nah, di sini pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT selama pemeriksaan ya. Jadi di sini pemeriksaan Dirjen Pajak diwakili oleh pemeriksa pajak ya, melakukan pemeriksaan. Kemudian OWP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Syaratnya ini merupakan kesadaran sendiri ya, berupa laporan tertulis dan sepanjang SPHP belum disampaikan. Ya, tapi kalau SPHP sudah disampaikan, sudah tidak bisa lagi karena sudah ada koreksi temuan kita kan. Nah, di sini pemeriksaan tetap dilanjutkan ya. Jadi laporan tersebut ditandatangani wajib pajak, ada penghitungan kekurangan pajaknya, ada SSP kurang bayarnya, jadi nanti ada pembayarannya ya, dan ada SSP kenaikan sebesar 50%, jadi ada sanksi denda kenaikan. Nah, ini nanti bisa dikreditkan ya di dalam SKP. Jadi nanti penghitungan SKP-nya ini akan memperhitungkan laporan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi SSP-nya tadi sudah diperhitungkan dalam penerbitan SKP. Jadi nanti SKP yang diterbitkan adalah sisanya saja. Nah, apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP. Ya, misalnya WP tadinya LB gitu, terus kemudian dia pengungkapan ketidakbenaran jadinya nihil. Nah, kalau udah nihil gitu berarti tidak perlu nih dilampiri dengan SSP. Nah, khusus untuk SPT masa PPN, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT ini tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya, kita masuk ke pembuatan konsep LHP. Ini contoh konsep LHP-nya ya. Jadi ada kop suratnya, ada lambangnya, kemudian ada tulisannya konsep.
Jadi konsep LHP pada intinya sih sebenarnya isinya sama dengan LHP ya. Tapi ini masih merupakan konsep, nanti kita ajukan dulu ke kepala kantor ya. Apabila nanti kepala kantor ada masukan yang perlu dirubah, maka kita ubah konsep LHP-nya. Nah, di sini pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan WP atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, di sini kita membahas temuan sementara hasil pemeriksaan ya. Jadi SPHP. Sebelum kita masuk ke SPHP, kita bahas dulu ya. Jadi sebelum SPHP dikirimkan ke wajib pajak, kita harus benar-benar yakin atas temuan kita. Jadi nanti ketika pembahasan akhir itu kita juga udah firm, udah kuat semua dasar temuan kita. Nah, temuan pemeriksaan ini harus mencerminkan hasil pengujian sesuai dengan data, dokumen, dan informasi yang relevan atas pos-pos yang diperiksa ya. Nah, sebelum penyampaian SPHP, ya berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 atau berdasarkan usulan tim pemeriksa pajak dilakukan pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan. Pembahasan temuan sementara dilakukan bersama antara tim pemeriksa pajak dengan Kepala UP2 dan tim yang dibentuk oleh Kepala UP2. Biasanya di sini nanti melibatkan Kepala Seksi Pengawasan dan AR yang bersangkutan. Nah, hasil pembahasan temuan sementara tersebut dituangkan dalam risalah rapat yang menjadi pertimbangan bagi tim pemeriksa pajak untuk menghasilkan temuan yang lebih objektif dan berkualitas. Jadi diharapkan nanti SPHP-nya juga akan lebih berkualitas. Dan WP, sehingga WP tidak bisa berkelit lagi ya. Nah, baru setelah kita benar-benar firm dengan hasil temuan pemeriksaan kita membuat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Dilakukan secara tertulis, secara rinci dan jelas, dan menyebutkan alasan dan dasar hukumnya. Jadi ini kalian sampai dengan UTS ini memang fokusnya adalah hanya teori ya. Jadi teori nanti di semester setelah di setengah semester lagi itu nanti kalian akan fokus pada prakteknya ya, prakteknya. Jadi selama 7 pertemuan pertama kalian fokus teorinya, nanti 7 pertemuan berikutnya kalian akan lebih praktek biar bisa nanti dapat gambaran. Mungkin sekarang kalian masih mau awang-awang ya. Itu nanti gimana ya pemeriksaannya? Tenang aja, nanti di 7 pertemuan berikutnya insya Allah lebih dapat gambarannya di praktek langsung. Nah, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini dilakukan sekali untuk setiap SP2 dan dapat dilakukan 1 kali revisi untuk setiap SPHP. Nah, SPHP ini dilampiri daftar temuan hasil pemeriksaan ya. Jadi, dan formatnya ada dalam ketentuan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Nah, revisi SPHP itu syaratnya adalah data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP. Jadi ketika kalian sudah terlanjur menyampaikan SPHP ke WP, baru datang deh data hasil konfirmasi dari pihak ketiga, atau baru datang deh hasil permintaan informasi ke luar negeri gitu ya, exchange of information. Nah, kalau misalnya mempengaruhi sekali hasil pemeriksaannya memang harus dilakukan revisi. Dan di sini undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada wajib pajak ya. Dan masih dalam jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaannya dan pelaporan. Ya,
di sini kita lihat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan. Ini dikirimkan bisa secara langsung ataupun melalui faksimili ini kepada WP. Ya, WP bisa jadi menolak menerima SPHP ya ketika kalian sampaikan secara langsung. Nah, WP diminta menandatangani surat pernyataan penolakan menerima SPHP. Kalau WP masih menolak menandatangani surat pernyataan, berarti kita membuat berita acara pernyataan penolakan menerima SPHP. Nah, WP 7 hari kerja sejak diterimanya SPHP ini membuat tanggapan tertulis ya. Tanggapan tertulis ini bisa secara langsung ataupun melalui fax. Ya. Nah, WP juga bisa nih, misalnya minta perpanjangan. Ya, perpanjangan memberikan tanggapan. Diberikan 3 hari kerja. Jadi, memberikan surat pemberitahuan perpanjangan. Nah, bisa diperpanjang nih jangka waktunya, nambah 3 hari kerja lagi. Nah, ada 3 kemungkinan nih hasil tanggapannya WP. Ya, tanggapan tertulis. Bisa jadi dia sama sekali tidak menyampaikan tanggapan, berarti kita membuat berita acara tidak disampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, berarti kita benar-benar confirm aja sesuai dengan temuan pemeriksaan kita. Nah, kemudian apabila WP setuju, WP menandatangani lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Apabila WP tidak setuju sebagian atau seluruhnya, nah ini WP membuat surat sanggahan ya. Jadi di situ dijelaskan kenapa tidak setuju atas poin pemeriksaan yang mana. Nah, penyampaian SPHP dan tanggapan tertulis dari wajib pajak dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dalam pemeriksaan kantor. Penyampaian SPHP dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini agak berbeda tadi dengan pemeriksaan lapangan ya. Nah, penyampaian SPHP dan tanggapan tertulis dari wajib pajak dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Tanggapan tertulis disampaikan paling lama pada saat wajib pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan wajib pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis. Kalau tadi kan yang pemeriksaan lapangan diberikan perpanjangan waktu 3 hari kerja ya. Kalau di pemeriksaan kantor ini tidak dapat melakukan perpanjangan. Nah, undangan pembahasan akhir, nah dalam rangka melaksanakan pembahasan akhir, kepada wajib pajak harus diberikan undangan secara tertulis yang mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir. Nah, undangan pembahasan hasil akhir pemeriksaan harus disampaikan kepada WP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak diterimanya tanggapan tertulis dari wajib pajak, berakhirnya jangka waktu perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis ya. Ini disampaikan secara langsung maupun melalui fax. Nah, di sini bagian pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya, kalian bisa lihat flowchart-nya. Nah, berdasarkan tanggapan tertulis dari WP ya,
WP ada 3 kemungkinan nih, bisa jadi dia setuju, tidak setuju sebagian atau seluruhnya, bisa juga tidak menyampaikan tanggapan. Nah, kita bahas dulu WP yang setuju ya, setuju sepenuhnya. Ini 3 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis, kita mengundang pembahasan akhir hasil pemeriksaannya. Apabila WP-nya hadir ya, WP-nya hadir, kemudian kita membuat risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian apabila WP-nya tidak hadir, maka kita tetap juga membuat risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ditambah dengan berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di sini pembahasan akhir dianggap telah dilakukan. Nah, kenapa hal ini penting? Karena WP itu bisa menggugat ya ke pengadilan pajak untuk membatalkan SKP-nya apabila kita tidak menyampaikan SPHP dan tidak melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya, makanya titik krusialnya itu, kita udah capek-capek meriksa, pengakuan pengujian, tempat wajib pajak, ternyata kita ada miss gitu dalam SPHP dan pembahasan akhir. Nah, itu bisa batal semua. Jadi memang harus kita pastikan bahwa SPHP disampaikan dan pembahasan akhir dilakukan. Nah, walaupun WP tidak hadir, ya tetap aja kita buat berita acara ketidakhadiran dan dianggap pembahasan akhir telah dilakukan. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan itu jadi modus tuh buat WP. Dia nggak hadir aja, jadi pemeriksaannya gantung gitu ya. Tapi di sini sudah diikat bahwa di PMK kalau misalnya WP tidak hadir ya berarti dianggap menyetujui ya. Gitu. Jadi kita confirm saja sesuai dengan hasil pemeriksaan kita dan pemeriksaan akhirnya dianggap telah dilakukan. Nah, ada kemungkinan juga ini mostly WP tidak setuju sebagian atau seluruhnya ya. Mostly tidak setuju sebagian sih, ke sebagian besar ya. Jarang banget ada WP yang benar-benar setuju sepenuhnya. Nah, dalam jangka waktu 3 hari kerja, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, apabila WP-nya hadir, ini kita membuat risalah pembahasan, ya. Nah, apabila terdapat perbedaan pendapat deadlock ya, bisa jadi setelah di pembahasan akhir itu terjadi kesepakatan lah ya antara WP dan pemeriksa ya. Maksudnya WP bisa menerima koreksi pemeriksa ataupun pemeriksa bisa menerima penjelasan WP sehingga bisa mendrop hasil temuannya. Tapi kalau misalnya deadlock benar-benar kekeh ya, WP kekeh sama argumennya, tidak mau menerima hasil pemeriksaan di wajib pemeriksa, dan pemeriksa juga menganggap bukti-bukti yang disampaikan oleh WP kurang kuat gitu misalnya. Nah, terjadi perbedaan pendapat, WP kan berhak nih mendapatkan tim quality assurance ya, pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, berarti nanti mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance yang diharapkan bisa menengahi perbedaan pendapat antara WP dan pemeriksa. Itu apabila hadir. Nah, apabila WP hanya menyampaikan surat tanggapan tertulis tapi tidak hadir, nah pemeriksa tetap membuat risalah pembahasan dengan dilampiri berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di sini pembahasan akhir dianggap telah dilakukan. Nah, kemungkinan yang terakhir, WP sama sekali tidak menyampaikan tanggapan ya. Tetap saja 3 hari kerja kita ada undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Bisa jadi dia tidak menyampaikan tanggapan tertulis, tapi nanti ketika diundang itu hadir. Nah, ketika WP hadir, ya tetap kita membahas ya di pembahasan akhir, membuat risalah pembahasan. Nah, apabila tetap tadi beda pendapat,
deadlock, kita minta pembahasan oleh tim quality assurance. Tim quality assurance itu dari mana? Biasanya dari Kanwil ya. Jadi memang harus berbeda UP2 ya, berbeda UP2 dari KPP. Jadi biar lebih independen. Jadi kalau misalnya pemeriksanya dari KPP, maka nanti tim quality assurance-nya biasanya dari Kanwil. Nah, apabila WP tidak hadir, tidak menyampaikan tanggapan, dan juga tidak hadir, maka pemeriksa tetap juga membuat risalah pembahasan dan membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan juga membuat berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di sini walaupun WP tidak hadir, pembahasan akhir dianggap telah dilakukan. Jadi di sini sudah aman nih pemeriksa, sudah menyampaikan SPHP, dan pembahasan akhir sudah dilakukan. Nah, di sini penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak setuju sebagian atas seluruhnya ya, mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance. Setelah pembahasan dengan tim quality assurance, kemudian kita membuat surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya. Apabila WP menerima, ini jangka waktunya untuk hadir adalah 3 kerja sejak tanggal surat panggilan diterima. WP hadir dan bersedia tanda tangan, itu lanjut ya, berarti sesuai prosedur aja. Namun apabila WP hadir tapi menolak tanda tangan, kita memberikan catatan pada berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan mengenai penolakan penandatanganan berita acara. WP tidak hadir, maka kita membuat catatan pada berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan. Ya. Kemudian WP menolak menerima. WP menolak menerima, maka WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan. Dan apabila ditolak juga untuk menandatangani surat pernyataan, maka kita membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan. Jadi nanti tidak ada alasan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu tidak ditandatangani oleh WP. Kalaupun WP menolak tanda tangan, sudah ada berita acara penolakannya. Nah, di sini dalam hal wajib pajak dilakukan penetapan secara jabatan ya. Dokumen-dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan akhir. Dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan penetapan secara jabatan, buku catatan dan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan terbatas pada penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan dan kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilannya. Jadi udah nggak diperhitungkan lagi tuh segala macam biaya-biayanya. Jadi hanya yang mendukung peredaran usaha dan juga kredit pajaknya. Nah, di sini setelah kita membuat risalah pembahasan, kemudian nanti
ada risalah pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, kita membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP ya. Jadi ini nanti kalian lampirkan di LHP-nya. Nah, pajak yang terutang dalam SKP ataupun STP ini sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaannya. Kecuali wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir, tetapi menyampaikan tanggapan tertulis. Pajak yang terutang ini berdasarkan SPHP dengan pajak yang tidak disetujui sesuai tanggapan tertulis dari WP. Wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis. Pajak yang terutang berdasarkan SPHP dan WP dianggap menyetujui, ya. Jadi di sini tetap ya, pajak yang terutang dalam SKP, STP itu berdasarkan professional judgment-nya pemeriksa. Jadi kalau misalnya WP tidak hadir, tapi di tanggapan tertulisnya itu lengkap gitu dan meyakinkan argumennya WP sehingga pemeriksa pajak merasa oh ya udah temuan tersebut di drop saja, ada bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap dianggap kurang kuat, nah kita tetap sesuai pajak terutangnya, tetap sesuai SPHP, ya. Dan nanti pajak yang tidak disetujui ini sesuai dengan tanggapan tertulis dari WP-nya. Kalau WP tidak hadir, maka ini nanti WP dianggap menyetujui semua ya. Kenapa penting harus ada keterangan nih pajak yang disetujui berapa oleh WP dan yang tidak disetujui berapa? Karena nanti akan pengaruh di keberatannya ya. Nanti di proses keberatan kan WP membayar hanya sesuai dengan pajak yang tidak disetujui saja ya. Kalau yang disetujui kan pajak yang disetujui otomatis itu harus segera dibayar. Nanti segera langsung masuk ke penagihannya. Gitu. Kenapa penting untuk dibedakan nih mana pajak yang disetujui oleh WP dan tidak disetujui. Maka sangat penting WP untuk hadir dalam pembahasan akhir. Karena kalau tidak berarti nanti dianggap WP-nya setuju gitu ya. Kalau udah tidak hadir di pembahasan dan tidak menyampaikan tanggapan, maka ini WP dianggap menyetujui semua pajak yang terhutang berdasarkan SPHP. Makanya ini WP sebenarnya rugi nih kalau tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan. Berarti kan WP itu dianggap menyetujui semuanya. Nah, pembatalan hasil pemeriksaan tadi nih ya, yang saya bilang sangat penting SPHP dan pembahasan akhir. Pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP dan pemeriksaan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini apabila menghasilkan SKP, SKP-nya ini dibatalkan ya. Misalnya WP menggugat gitu ke pengadilan pajak untuk dibatalkan SKP, ya udah ada keputusan SKP tersebut dibatalkan, maka proses pemeriksaannya ini harus dilanjutkan lagi dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, dengan catatan untuk pemeriksaan dalam rangka restitusi, dilanjutkan dengan penerbitan SKP sesuai pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila jangka waktu 12 bulan belum terlewati ya. Ini bisa lanjut lagi dengan pemeriksaan. Nah, apabila ternyata jangka waktu 12 bulan sudah terlewati, maka SKPLB sesuai SPT ini harus diterbitkan ya. Nah, semua prosedur, pengujian, bukti yang dikumpulkan, dan kesimpulan pemeriksaan ini dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Terus KKP ditelaah oleh supervisor ya, biasanya kan KKP dibuat oleh anggota tim dan ketua tim. Nanti ditelaah oleh supervisor, kemudian berdasarkan KKP tersebut
tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan, kemudian membuat nota penghitungan sebagai dasar membuat SKP dan STP ya. Nah, maksimal 7 hari kerja sejak tanggal LHP, buku, dokumen, dan catatan dipinjam ini harus dikembalikan ya. Ingat ya, sejak tanggal LHP, sejak itu berarti kan beda ya dengan setelah. Nah, kalau sejak 7 hari kerja sejak tanggal LHP berarti memang benar-benar 7 hari ya. Itu buku, catatan dokumen itu harus dikembalikan. Bisa jadi SP2 itu dibatalkan ya, pembatalan penugasan pemeriksaan. Nah, alasannya bisa jadi ada 3. Pertama, kesalahan administrasi atau human error. Ini dapat dilakukan sepanjang SPHP belum disampaikan. Nah, apabila pemeriksaan belum dimulai, ya bisa jadi ya, pemeriksaan belum dimulai, kemudian WB sudah membutuhkan SPT-nya. Jadi SPTLB menjadi selain SPTLB. Nah, ini jika pembetulan lain dilakukan sebelum surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan pemeriksaan kantor dikirimkan ya. Ini bisa juga dibatalkan. Dan pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian audit plan. Nah, berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak, SP2 ini penugasan ini juga dapat dibatalkan. Dapat dilakukan sepanjang SKP belum diterbitkan dan dilakukan dengan menerbitkan surat Dirjen Pajak ya. Nah, pembatalan penugasan pemeriksaan dilakukan oleh penerbit instruksi atau persetujuan ataupun penugasan. Oke, baik. Kita sudah selesai materi untuk sampai dengan pertemuan ke-7 ini. Memang sampai dengan pertemuan ke-7 ini mostly masih teori ya. Nanti kalian akan belajar tentang bagaimana membuat KKP LHP secara langsung nanti di setelah UTS ini ya. Nah, untuk UTS memang soal-soalnya kebanyakan teori ya, kan teori prosedur pemeriksaan. Cuma nanti ada beberapa yang mungkin lebih ke tadi metode teknik pemeriksaan seperti apa. Oh ya, sebelumnya kalian ada yang ditanyakan dulu tentang materi pada pagi ini? Tanya. Tunggu dulu. Nama, nomor absen ya. CD nomor absen 2. Sebentar ya. Ya, gimana? Kan pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian SPHP itu dapat dibatalkan, Bu. Kalau tadi yang wajib pajak menolak menerima SPHP terus menolak menandatangani surat pernyataan penolakan penerimaan SPHP sampai dibuat berita acara pernyataan penolakan menerima SPHP itu termasuk disampaikan atau tidak disampaikan SPHP-nya? Oh iya, itu termasuk disampaikan ya, termasuk disampaikan karena kan sudah ada dokumentasinya juga ya. Memang kita sudah ada SPHP, kita sudah sampaikan kepada wajib pajak, tapi wajib pajaknya menolak gitu ya.
Yang penting itu didokumentasikan semua. Jadi ketika WP mengklaim, oh saya belum terima nih SPHP-nya, loh kita ada buktinya, oh bisa kita sampaikan kok, tapi kamu yang menolak gitu ya. Nah itu dasarnya, yang penting ada dokumentasi surat penolakannya dan berita acaranya, nah itu sudah cukup kuat dianggap sebagai SPHP sudah disampaikan. Kalau untuk tindak lanjut setelah berita acaranya itu, apalagi Bu setelah dia menolak untuk menerima itu SPHP-nya? Ya ini tetap lanjut SPHP-nya. Seperti yang tadi ya, di format yang tadi. Tetap nanti kita undang ya. Baik, terima kasih. Tetap kita undang. Jadi nanti kalau misalnya setelah diundang WP tidak hadir, ya udah ikut flowchart yang tadi tidak hadir gitu ya. Terima kasih. Jadi jangan sampai WP menjadi dapat modus nih untuk melakukan penghindaran gitu. Berarti kalau kayak gitu WP yang nggak kooperatif enak banget dong ya. Malah dia bisa menghindar dari pemeriksaan gitu ya. Kalau misalnya itu dianggap tidak disampaikan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan semua prosedur, sudah menyampaikan gitu ya kepada wajib pajak walaupun nanti dia menolak, nggak kooperatif, yang penting kita ada berita acaranya, nah itu dianggap disampaikan. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, tapi bukan materi hari ini, boleh nggak? Boleh, boleh. Pasal 8, Astearin, saya izin nanya, Bu. Untuk yang di SE 65 itu, kalau misalnya kita ngitung komponen PH bruto itu kan penghasilan bukan objek sama yang PPh final dikeluarkan. Itu kita pakai yang sesuai SE 65 atau pakai yang metode bukan objek sama PPh finalnya tetap dihitung karena mencari bruto? Maksudnya gimana? Jadi untuk gimana Astri? Kalau di SE 65 itu kan buat nemuin penghasilan bruto di metode yang pertambahan kekayaan bersih, itu kan penghasilan bukan objek sama PPh final itu dikeluarkan, dikurangkan. Itu kalau kita hitung benar dikeluarkan pakai penghasilan bukan objek dan finalnya itu dikeluarkan atau tetap dihitung sebagai komponen bruto? Oh ya. Jadi kita kan harus memisahkan ya. Kalau misalnya kita mau menghitung peredaran bruto ya, itu tidak memperhitungkan tadi penghasilan yang sudah dikenakan PPh final dan juga yang merupakan objek ya. Nanti kalau sebenarnya kan tujuan kita menghitung peredaran bruto itu kan untuk mengetahui pajak yang terutang ya. Nah, karena kalau bukan objek pajak kan berarti dia tidak dikenakan pajak. Makanya kita harus dikeluarkan. Nah, jadi di peredaran bruto itu adalah benar-benar yang nanti akan kita kenakan pajak ya. Makanya tadi yang sudah final itu kan sudah dikenakan pajak. Kalau misalnya yang peredaran usaha yang dikenakan PPh final itu kita masukkan lagi ke peredaran bruto, nanti akan ada double taxation dong ya. Ada jadi pajak berganda, dia udah dikenakan di pajak final, tapi nanti karena Astri masukin lagi nih ke peredaran bruto, nambah lagi kan, berarti nambah pajaknya. Ibaratnya dia bayar pajak 2 kali, nanti di PPh finalnya bayar, di nanti SKP yang hasil pemeriksaan itu bayar lagi, ada double taxation. Jangan begitu, makanya kita harus keluarkan nih peredaran yang bruto yang terkait dengan penghasilan final, maupun juga yang bukan merupakan objek, karena itu tidak dikenakan pajak ya. Jadi memang untuk menghitung peredaran bruto ini adalah benar-benar peredaran yang nanti yang sama sekali belum dikenakan pajak dan bukan merupakan objek pajak. Berarti nanti peredaran brutonya itu langsung jadi dasar, jadi penghasilan kena pajak gitu, atau gimana? Iya.
peredaran bruto itu akan menjadi kena pajak. Tapi misalnya gini, Astri boleh di awal ya, teman-teman nanti di awal kalian masukkan nih semua peredaran bruto wajib pajak ya. Kalian masukkan semua. Tapi nanti kalian juga setelah dapat misalnya 1.000 gitu ya, dapat semuanya 1.000 dari buku-buku catatan dokumen wajib pajak udah dapat 1.000. Tapi nanti kalian juga harus bisa mengidentifikasi dari 1.000 itu mana yang udah kena final, mana yang bukan objek gitu. Itu harus dikeluarkan untuk menghitung SKP akhirnya ya. Gitu. Jadi nanti nggak apa-apa kalau kalian mau menghitung semua peredaran, tapi nanti ketika kalian mau menghitung misalnya ekualisasi dengan PPN itu juga harus dikeluarkan kan, karena kalau PPN kan berarti atas badan usaha yang kena pajak kan, kena pajak dan juga tidak kena final gitu loh ya. Nah, makanya untuk berekualisasi itu semua yang ada PPh finalnya, yang bukan merupakan objek itu juga harus dikeluarkan. Jadi benar-benar kita bisa sandingkan gitu. Badan usahanya benar-benar yang memang terkait dengan penjualan gitu kan. Penjualan nanti kita bisa sandingkan ekualisasi nih. Kita mau ekualisasi dengan SPT masa PPN-nya. Nah, itu kita bisa sandingkan, oh kurang lebih sama. Kalau misalnya ada perbedaan, kita bisa juga kan diteliti, oh kalau misalnya ada perbedaan, bisa jadi dia tadi itu atas dari yang tidak kena pajak ataupun juga yang final. Gitu. Selama itu kita bisa mengidentifikasi dan WP juga bisa menjelaskan, itu nggak masalah. Jadi maksud saya gini, jangan serta-merta kalau kalian melakukan ekualisasi SPT badan dengan SPT PPN, itu kalau misalnya ada selisih itu otomatis jadi koreksi, nggak gitu. Tapi selisih itu kalian harus meneliti lebih lanjut dan apabila WP bisa menjelaskan semua selisihnya, ya it's okay gitu. Bu, sama ada satu pertanyaan lagi. Kalau yang kayak kasus kenaikan NJOP itu Bu, kenaikan NJOP-nya itu diperhitungkan nggak Bu? Atau karena kewajiban NJOP-nya naik terus ya udah biarin aja? Kenaikan NJOP. Ya, nah itu makanya setiap selisih itu kan memang kita harus telusuri ya. Apakah itu ya tadi kalau kenaikan NJOP ya berarti jelas dong kalau ada kenaikan NJOP kan berarti nilai aset juga naik kan. Nah, itu nggak masalah gitu. Sepanjang bisa dijelaskan gitu oleh WP. Jadi kenaikannya itu dihitung sebagai pertambahan atau enggak? Oh, enggak. Itu NJOP kan dari ini ya. Memang dari harga pasarnya lah ya. Itu kecuali nanti si WP-nya gitu ya melakukan merger gitu ya ataupun melakukan merger berarti semua kalau seperti itu kan semua aset memang harus direvaluasi ya, revaluasi semua aktivanya. Nah, baru kalau di situ nanti selisihnya baru kena pajak gitu. Tapi sepanjang ini pemeriksaannya bukan dalam rangka merger, itu enggak. Jadi kan itu hanya sebagai apa ya? Oh, ada kenaikan, tapi kan kenaikannya bukan berarti dia ada penghasilan tambahan kan. Sebenarnya itu belum realize kan NJOP itu kan. Jadi hanya nilai pasarnya aja gitu. Karena itu belum realize, penghasilannya belum realize, belum ada tambahan ekonomis yang bisa dimanfaat oleh WP ya belum kena kecuali tadi terkait merger. Nah, kalau terkait merger baru kenaikan NJOP itu nanti diperhitungkan lah ya karena kan itu kenaikan nilai pasar berarti kan. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi? Izin bertanya. Nomor absen? Nama nomor absen? 20 Kartika. Iya. Jadi kalau tentang metode tidak langsung itu, misal pakai analisis rasio Bu yang benchmarking, itu semua harus menggunakan benchmarking atau misal diketahui satu item seperti biaya gaji
atau biaya promosi. Itu benchmarkingnya sekian persen. Nah, nanti untuk item tersebut bisa dilakukan benchmarking, terus yang lain koreksi fiskal, atau harus benar-benar kalau semuanya koreksi fiskal ya koreksi fiskal aja, atau kalau semua benchmarking aja, atau bisa digabung gitu, Bu. Tapi cuma untuk item-item tertentu. Ya, kalau untuk tadi ya, kalau misalnya secara jabatan kan, ini ya. Berarti kalau secara jabatan kan kita tadi hanya menghitung peredaran usaha ya. Iya, Bu. Kita hanya berusaha mencari peredaran usahanya aja gitu. Jadi kita tidak memperhitungkan biaya-biayanya. Jadi fokus benchmarking ke peredaran usaha dalam rangka menemukan peredaran usaha WP. Gitu. Nah, nanti segala macam kredit pajaknya bisa diperhitungkan. Kalau koreksi fiskal itu kan biasanya dari item-item biaya ya. Sementara WP kan tidak memberikan catatan sama sekali dalam buku dokumen. Gimana kita bisa tahu tentang koreksi fiskal gitu ya. Makanya sebenarnya kalau jabatan itu memang benar-benar WP yang tidak memberikan data dokumen sama sekali. Jadi kita hanya fokusnya mencari peredaran usaha menggunakan benchmarking gitu ya. Misalnya kita lihat, oh dia ada dapat data gitu ya, misalnya data transaksi nih, kita minta data dari instansi pemerintah, misalnya si WP-nya itu WP jual batu bara ya. Terus kita dapat info nih dari Kementerian Perdagangan bahwa si WP ini ada transaksi ekspor sebesar berapa ribu ton gitu. Nah, itu kan kita tinggal hitung saja. Oh, berapa ribu ton dikali berapa sih harga batu bara. Ya udah tinggal dikali dapat kan, dapat peredaran usahanya. Ya udah itu aja yang dijadikan dasar kita. Kita tidak memperhitungkan lagi biaya-biayanya karena memang kita tidak ada datanya dan itu merupakan resiko WP nih. Karena dia tidak memberikan buku catatan dokumen, otomatis kita hanya menghitung peredaran usahanya aja dan tidak memperhitungkan biaya-biayanya. Jadi hanya fokus pada peredaran usaha. Nanti kalau misalnya di catatan SEDJP kita ada kredit pajak, ada pembayaran PPh oleh WP tersebut, ya kita bisa perhitungkan sebagai kredit pajak. Gitu. Tapi hanya 2 hal itu aja yang kita perhitungkan di dalam menghitung secara jabatan. Jadi benar-benar biaya tidak kita perhitungkan. Oh, berarti kalau WP sudah memberikan data-data, informasi yang cukup gitu, terus sehingga bisa dilakukan koreksi fiskal, itu nggak perlu ada benchmarking lagi ya, Bu? Jadi langsung dari koreksi fiskalnya aja? Iya, ya kita benchmarking itu kan hanya merupakan tools ya, hanya merupakan indikasi awal. Jadi kita hanya menggunakan benchmarking itu hanya untuk mengakses aja, menilai awal ya. Kira-kira WP itu dibandingkan dengan perusahaan sejenis ya, misalnya, itu seperti apa sih keuntungannya? Apakah jomplang banget gitu ya? Kalau misalnya ternyata dari benchmarking biaya-biaya gaji itu wajar-wajar aja gitu, sama-sama aja dengan perusahaan sejenis ya berarti nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita melakukan benchmarking ya dengan perusahaan sejenis, terus wah ternyata kok jomplang banget ya biaya gajinya, atau jomplang banget ya keuntungannya kok rendah banget dibandingkan perusahaan sebelah gitu. Nah ini kita mesti teliti lebih lanjut, tapi hasil benchmarking ini belum tentu langsung jadi koreksi gitu ya. Kita harus cari bukti-bukti yang lebih kuat gitu dari dokumen-dokumennya WP. Iya, Bu. Itu ya. Makasih, Bu. Oke, makasih. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya. Tadi nama saya nomor absen? 29, Bu. Iya, saya. Silakan. Tadi waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan itu kan pemeriksa didampingi oleh beberapa pihak kan, Bu. Ada dibantu pegawai DJP, dibantu tenaga ahli, atau didampingi oleh petugas lainnya yang ditunjuk melalui surat tugas dari Kepala UP2. Nah itu pendampingan dari petugas yang ditunjuk Kepala UP2 itu apakah tiap ada pemeriksaan harus didampingi pegawai tersebut atau ada kasus tersendiri yang
mengharuskan ditugaskan gitu. Ya, itu tergantung judgement-nya pemeriksa ya. Bisa jadi hanya sekali aja didampinginya ya pada saat tertentu. Misalnya pada saat kita pertama kali ke tempat wajib pajak dan ada indikasi si WP-nya tidak patuh ya. Tapi kalau misalnya kita waktu sekali datang didampingi misalnya polisi gitu ya, terus udah bisa dapat semua data dokumen WP, ya untuk selanjutnya kita nggak perlu didamping lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya setiap kali visit gitu perlu pendampingan, ya juga nggak apa-apa. Nah itu balik lagi tergantung dari kondisi WP di lapangan dan juga judgement dari pemeriksanya. Apakah perlu didampingi terus ataupun cukup sekali saja gitu. Dan tergantung sikon WP nanti di lapangan seperti apa. Tapi bisa kan surat tugasnya berlaku per pemeriksaan ya. Maksudnya gitu. Jadi bisa jadi sekali saja, bisa juga berkali-kali. Gitu. Tergantung sikon di lapangan. Maaf Bu, kalau misal petugas yang memastikan itu tadi loh Bu, yang tata cara pemeriksaan harus dijalankan, terus memastikan hak-hak WP dan lain sebagainya itu pada saat pertama kali dilakukan visit atau bisa berulang kali gitu. Oh ya, nah pemeriksaan itu kan bukan berarti kita cuman sekali datang ke tempat wajib pajak terus selesai, enggak. Tapi kan kita harusnya sih sekali datang kan kita mengakses ya, oh kira-kira secara gambaran umum WP itu seperti apa, kita cek gudangnya, kita cek pabriknya gitu ya. Tapi kan dalam sekali datang itu belum tentu terkumpul semua data, pasti nggak mungkin lah dalam sekali datang itu terkumpul semua data. Pasti kita perlu berkali-kali. Datang pertama kita janjian dulu, oh Bu ini kira-kira pegawai mana aja nih yang key person yang perlu kita wawancara. Nanti kita tentukan nih, oh berarti kita nanti perlu berkunjung ke gudangnya sehari, ke pabriknya sehari. Nanti ke bagian mana lagi sehari. Nah itu kan berarti bisa berkali-kali tuh datang ke tempat wajib pajak gitu. Dan nggak mungkin juga dalam sehari selesai gitu. Pasti akan ada berkali-kali datang ke tempat wajib pajak gitu. Dan setiap kali datang, yang penting kita sudah ada dokumentasi tadi berita acara pemberi keterangannya, kemudian setiap stepnya itu sudah didokumentasikan dengan baik gitu ya. Nah, setiap prosedur sudah ada dan sudah disampaikan. Nah, ketika pertemuan awal banget itu yang ketika manggil WP, nah itu semua sudah dijelaskan tadi kan hak dan kewajibannya seperti apa. Tapi nanti selama pelaksanaan pemeriksaan yang dalam jangka waktu pengujian itu mengumpulkan data itu, nah itu juga harus didukung dengan dokumentasinya, berita acara dan surat pernyataan dan lain-lain. Nah, itu harus ditandatanganin oleh WP gitu ya. Jadi di awal diberitahukan hak dan kewajiban WP tentang prosedur pemeriksaan secara umum, nanti tapi detail dokumen-dokumen yang harus ditandatangani WP itu nanti di setiap pelaksanaan pemeriksaan selama pengujian di tempat wajib pajak. Itu ya saya. Bu, terima kasih Bu. Saya Kristani Syabani, nomor absen 16, izin bertanya, Bu. Iya, silakan Krista. Kemudian kalau misalnya tim pemeriksa pajak meminta tambahan keterangan atau informasi terkait wajib pajak kepada pihak ketiga atau forensik, itu apakah perlu memberitahukan ke wajib pajaknya sendiri atau bagaimana Bu prosedurnya? Oh, nggak perlu. Nggak perlu, kalau dikasih tahu malah dia ini dong, beraksi menyembunyikan. Jadi kalau nggak perlu kita menginformasikan kepada wajib pajak ya. Kecuali kita butuh bantuan mereka ya. Kita butuh bantuan mereka. Tapi kalau misalnya ternyata itu kita tidak perlu menginformasikan. Kita yang perlu diinformasikan ya paling hanya sepanjang prosedur pemeriksaan. Tapi kalau untuk permintaan data, justru kita mau meng-cross check datanya wajib pajak loh dengan meminta data ke pihak ketiga itu. Jadi sebaiknya sih
ya tidak diberitahukan ya, nanti kan WP malah jadi tahu, oh ternyata pemeriksa lagi menyelidiki ini nih, aset-aset aku misalnya gitu. Justru kita meminta data keterangan kepada pihak ketiga itu dalam rangka meng-cross-check data dokumen yang diberikan oleh WP. Jadi misalnya nih, WP ngasih data penjualan batu bara tadi. Kita cek dong ke Kementerian Perdagangan, benar nggak sih dia melakukan ekspor batu bara sebesar berapa ribu ton gitu. Kalau misalnya ternyata ada perbedaan ya, itu kan bisa dijadikan data. Apalagi kuat loh datanya, kan data dari Kementerian Perdagangan, nggak mungkin main-main nih, kan data resmi gitu loh. Nah, kalau terus kita juga jangan ngasih tahu WP lah. Nanti saya minta data ke Kementerian Perdagangan ya Bu. Kalau dia punya kaki tangan di sana bisa diganti datanya nanti, gitu kan? Jadi kalau untuk pihak ketiga kita tidak perlu memberitahukan kepada WP. Yang perlu kita beritahukan kepada WP apabila terjadi perubahan tim pemeriksa, itu perlu kita beritahukan kepada WP. Pergantian kalau misalnya di tengah-tengah pemeriksaan ada mutasi fungsional, bisa jadi kan? Ada mutasi fungsional, ada perubahan tim, nah itu harus diinformasikan kepada wajib pajak. Gitu, ya. Oke. Ada lagi? Citra Lakifa, absen 26, izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi waktu kita menggunakan metode pemeriksaan kekayaan bersih, Bu, kan itu ada akun biaya hidup ya, Bu. Misalnya diketahui biaya sewa selama 5 tahun, yang kita hitung itu dibagi 5 atau semua totalnya ya, Bu, biaya sewa selama 5 tahun. Terima kasih, Bu. Ya, nah berarti dibagi 5 lah ya, karena kan kita menghitungnya hanya setahun itu ya. Kalau perlu lebih detail bisa kita tanyakan. Misalnya WP ngasih taunya bentuk 5 tahun. Oh, ini 5 tahunnya itu rata per tahun atau gimana? Atau lebih besar di awal atau gimana? Jadi nanti kita bisa memproporsionalkan sesuai dengan tahunnya gitu. Tapi kita fokusnya nanti biaya tahunnya terkait tahun pajak yang diperiksa ya. Jadi memang biaya-biaya yang terkait tahun pajak yang diperiksa. Gitu. Kalau misalnya ternyata biaya yang dikeluarkan itu terkait multi years, ya berarti harus kita proporsionalkan, disetahunkan lah ya. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan selamat ujian ya hari Senin ya. Yang penting tenang aja, kalian sudah mempelajari semua materi, dan yang perlu kalian ingat, tolong nanti ketika mengisi ujian, itu semua nomor diisi ya. Maksud saya jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, saya tidak bisa memberikan upah menulis. Ya. Kalau kalian diisilah apalah gitu ya. Pokoknya jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, saya nggak bisa ngasih upah nulis ya. Kalau misalnya kayak salah-salah dikit, lumayan kan, oh ada upah nulis. Nambah-nambah nilai gitu. Ya. Terus nanti jangan khawatir, semua kuis-kuis kalian akan saya perhitungkan juga sebagai tambahan nilai aktivitas. Ya. Dan sepanjang kalian bisa menuliskan dan tolong tulisannya yang jelas sehingga bisa dibaca. Sepanjang kalian bisa menjelaskan dengan jelas, argumentasinya juga clear, saya nggak fix misalnya gini, misalnya jawaban sebenarnya 100, tapi kalau kalian step-stepnya mendekati, terus ternyata cuman ada salah hitung sedikit, nah itu nggak masalah menurut saya ya. Yang penting kalian jelas step-stepnya, clear argumentasinya, kemudian
Yang penting diisi semua ya, jangan sampai ada yang kosong. Nanti kalau ada yang kosong, ya intinya gitu ya. Kalian mengerjakannya, good luck ujiannya. Nanti habis ini saya kasih contoh untuk kuis, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan sebisanya, nggak ada batas waktu. Itu sebagai latihan aja kalian. Tapi harus dikumpulkan ya. Harus dikumpulkan. Nanti kalau sudah dikumpulkan semua, besok saya kirimkan kunci jawabannya untuk kalian belajar di rumah ya. Nanti, tapi hari ini harus terkumpul semua ya. Kalau hari ini belum terkumpul semua, nanti saya belum kirim kunci jawabannya buat besok ya. Kalau sudah terkumpul semua, baru saya kirim kunci jawabannya untuk besok. Oke? Ya, nanti cek LMS aja ya. Nanti saya upload di LMS untuk mengerjakannya. Atau kalau misalnya nggak bisa di LMS, nanti saya titip di Rauzatul ya. Saya WA ke Rauzatul. Oke? Oke, siap, Bu. Nanti juga kunci jawabannya besok saya WA ke Rauzatul ya. Nanti Rauzatul tolong sebarkan ke teman-teman ya. Oke, siap, Bu. Oke. Takutnya LMS nggak bisa diakses. Ini soalnya LMS tuh agak ribet ya ininya ya. Saya takut ketika itu nggak bisa diakses. Atau nanti saya upload dulu di LMS, nanti Rauzatul cek ya. Kalau misalnya bisa diakses, saya nggak kirim WA lagi. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa, nanti saya kirim lewat WA ya. Oke, siap, Bu. Oke, oh ya, sebelum berakhir dokumentasi kelas dulu ya hari ini. Tolong diaktifkan kameranya ya. Oke. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Good luck buat ujiannya. Yang penting kerjaannya yang jelas, diisi semua ya. Good luck. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap sehat selalu ya. Ya, Bu. Terima kasih, 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 Bu. Leave meeting ya.